Berdiri Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil wajma' bainana wa bainal Qur'anil azim. Amma ba'du. بالاتفاق والاختصار جميع أساتذة في كلية الدراسة الإسلامية والعربية جامعة شريف هداية الله جاكرتا وأيها المشاهدين المحبوبين الحمد لله في هذه الفرصة العظيمة في الليلة المباركة اسمحوا لنا من فصل الثالث ألف تحت إشراف الأستاذة إفة أمنيتي أن نجرب لنبين لكم ما يتعلق بترجمة الإمام الشافعي وكذلك بترجمة الإمام أحمد بن حنبل. لكن قبل دخول إلى المباحث في هذه الليلة اسمحوا لنا أن نذكر أعضاؤنا المجموعة الثانية تتكون من 4 طلبة بالنسبة إلى ترتيب المتكلم المتكلمة الأولى ميسرة الفخرية ثم المتكلم الثاني أنا إرايت البرتغاندي متكلمة الثالثة ذكري سافا نبيلة ومتكلمة الرابعة نور نبيلة. طيب لاختصار الوقت هيا بنا ندخل إلى المباحث بترجمة الإمام الشافعي للمتكلمة الأولى الوقت إياها. Tayyib, syukran li ra'isil jalsah. Wal'an sa'ubayyin lakum an tarjamatil Imam Asy-Syafi'i. Layarnya sah. Tarjamatul Imam Asy-Syafi'i. Ismuhu Asy-Syafi'i huwa Imam Syafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' ibnu Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Fahuwa Arabi Qurashi Hashimi Muttalibi yaltaqi ma'ar Rasul fil jaddil a'la Abdu Manaf. Wulida bi Uzzah sana mi'a wa khamsin hijriyah wa hiya as-sana allati tuwfiya fiha Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Summa hamala ila Makkah al-Mukarramah wa ibnu sanatain fanasha'a fi aknafiha wa tafaqquhu ala khairati ulama'uha. Wa qad tuwfiya radhiyallahu anhu bi Misra Lailatul Jum'ah ba'dal Maghrib sana mi'ataini wa arba'u hijriyatan. Jadi Imam Syafi'i ini adalah salah satu keturunan Rasulullah yang bertemu dengan Rasulullah di kakeknya yang pertama yakni Abdul Manaf, dan beliau lahir pada tahun 150 Hijriah yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, dan beliau wafat di Mesir pada malam Jumat setelah Maghrib pada tahun 204 Hijriah. Lanjut. Nash'atuhu ba'da malazimatihi fi Makkah qadama al-Imam Syafi'i al-Madinah al-Munawwarah falazima al-Imam Malika wa qara'a alaihi al-Muwatta' hifdhan wa huwa ibnu salati asyarata sanatan fa'ajaba al-Imam Malik bi qira'atihi wa qala lahu ittaqillaha fa innahu sayakun laka sya'nun. Summa rahala ila al-Yaman hina tuwalla ammuhu al-qada biha wa ishtahara biha. Summa rahala ila al-Iraq wajadda fil ishtighali bil alam wa nashara ilmul hadis wa nasara sanata wa istikhraj al-ahkam minha. Raja'a kathirun minal ulama'i an madhahibi kanu 'alayha ila madhabihi. Summa kharaja ila Misra fi awakhiri sana mi'ah wa tis'ina
tis'atan hijriyatan wasfu kutubihi al-jadida biha wa tawafudun nas ilaihi miasa iril aqtar. Wa qama al-imam asy-Syafi'i bi Misra arba'a sinina wa nifan. Intashara fiha madhabihi wa 'azama sya'nihi 'inda al-misriyin wa kusira talamiduhu wa kanat ad-durus wal 'ulum allati yulqiha asy-Syafi'i ala talamidhi katsiratun mu'addadatun. Faqad kana asy-Syafi'i yajlisu fi halaqatihi idza shalla al-fajr fayatihi al-Qur'an fa idza tala'at asy-syamsu qamu wa ja'alul hadis fayas'alunahu wa ma'nahu. فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر فإذا ارتفع الصحيح تفرقوا وجاء أهل العروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهر. Jadi Imam Syafi'i ini beliau saat itu menghafal Al-Quran. Kemudian ada Imam Malik yang kagum dengan bacaannya, kemudian berkata, ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'nun. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan padamu sesuatu. Sumarahala ilal Yaman hina tawalla amuhu al-qada biha wa syahra biha. Kemudian Imam Syafi'i ini pergi ke Yaman, dan di sana dia bertemu dengan pamannya, dan di sana beliau mulai masyhur. Summa rahala ila Iraq wajada fil istiwal bil alam wa nashra ilmul hadis, dan seterusnya. Itu adalah cerita saat beliau udah mulai masyhur, dan beliau pergi ke Irak, kemudian beliau menuntut ilmu di sana, beliau menyebarkan ilmu hadis, dan kemudian beliau pergi ke Mesir selama 4 tahun. Di Mesir itu beliau menyebarkan mazhabnya, dan di sana beliau mulai mempunyai banyak murid, dan kemudian di sana beliau mendirikan seperti kayak ngaji gitu sama murid-muridnya dari mulai pagi sampai sore. Iktafaitu minni wa u'idu ila ra'isil jalasa. Syukran. Syukran ala mutakallimah al-ula li bayaniha, wa al-an nakhtu ila al-mutakallim asani ana nafsi. Tayyib, sa'uhawila lakum ila mu'allafatihi ay mu'allafat lil Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mawsu'atun ilmiyatun lahu mu'allafatun syamikhatun fi mukhtalafil mayadin ay mukhtalafil funun min fannil islami. Jadi Imam Syafi'i ini punya banyak kitab yang tersebar enggak cuma dari satu fani ilmu, tapi dari berbagai macam ilmu-ilmu Islam. Minha kitab risalah al-qadimah, kitabuhu fil Baghdad, kitab risalah al-jadidah, kitabuhu fil Misra, kitabu ikhtilafil hadis, kitabu jama'il ilm, kitabu ibtalil istihsan, kitabu ahkamil Quran, kitabu bayani farudillahi azza wa jal, kitabu sifatil amamir wa nawahi, kitabu ikhtilafi Malik wa Syafi'i wa kadzalika ikhtilafi al-Iraqiyin, kitabu Rati ala Muhammad bin Ahsan wa kitabu Ali wa Abdullah. Ini kitab risalah qadimah, risalah jadidah itu dalam ilmu usul fiqh, kemudian kitab ikhtilaful hadis dalam ilmu hadis, rumput ilmu hadis, ibtal istihsan, melawan pemikiran-pemikiran atau pendapat yang menolak pandangan Syafi'i, yang menolak tentang istihsan dan yang lainnya. Summa nakhtu ila daurihi fi tatwiri ilmi usulil fiqh. Kontribusi Imam Syafi'i dalam
perkembangan ilmu usul fikih. Qad arafna anna al-Imam Syafi'i awwalu man wada'a ilmu usul fikih fi kitabih ar-Risalah. Kana Syafi'i qad tahaddatsa fi risalihi 'anil awamir wan nawahi wal bayan wal khabar wan nas wa hukmil illatil mansusati minal qiyas. ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها خصوص بالفقه واليك بالفروع لكثرة الأمثلة والشواهد وبناء المسائل فيها على النقط الفقهية. Ya, kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah orang pertama yang mendasari berdirinya ilmu usulul fiqh dalam kitabnya Ar-Risalah. Yang mana di dalam kitab Ar-Risalah itu beliau itu menjelaskan secara terperinci mengenai perintah-perintah Tuhan, larangan-larangannya, kemudian khobar-khobar atau nas-nas yang dijadikan sebagai rujukan dalam istinbat hukum dan lain sebagainya. Kemudian dari semua itu fuqaha atau ahli fikih dari mazhab Hanafiyah itu merangkai semuanya menjadi satu kesatuan yang padat, kemudian dijadikan sebagai satu rumpun ilmu usulul fikih. Wasyafi'i yalja'u fi risalati yab'asun wa huwa uslubun yab'asu ala tashwiqi wal mutabi'ati li hasala ila sahlati dukhulil fahmi. Teman-teman kalau melihat kitab Risalah itu metode penulisannya itu lebih ke hiwari, ada apa semacam dialog, ada penanya, ada yang menjawab. Kenapa disusun seperti itu? Karena terkadang ilmu fikih, khususnya usul fikih, itu bisa mudah diterima itu ketika diterapkan ke contohnya dalam kehidupan bagaimana, bukan dengan redaksi-redaksi ilmiah seperti paragraf dan sebagainya. Wasyafi'i aidan makanatun mumtazun inda ahli hadis fahuwa alladhi wada'a qawaid riwayah wa tafi'un 'an sunnati tifa'an mucayyidan wa 'alana ra'yahu alladhi yukhalifu fihi malikan wa aba hanafiyah wa huwa anna al-haditha mata sahha bi sanadil muttasil ila nabi sallallahu alaihi wasallam yajibul 'amala ghayra taqyidihi bimuwafaqati 'amali ahli al-madinati kama ishtarata Malik أو بالشروط المتعددة التي اشترطها أبو حنفية وهذا علم فن عظيم للدلالة على إحدى مصادر الإسلام وهو حديث النبي الشريف. Ya, Imam Syafi'i juga itu adalah imam yang pertama dalam menempatkan dasar-dasar ilmu hadis. Kita tahu bahwa di zaman Syafi'i itu banyak kaum Mu'tazilah yang bersebaran di tumpuk kekhalifahan, yang mana dalam waktu itu Khalifah Abbasiyah itu mewajibkan mazhab resmi negaranya mazhab Mu'tazilah. Beliau yang menjaga hadis, makanya beliau juga yang disebut Nasirus Sunnah. Kemudian beliau juga mengabarkan bahwa hadis yang sahih atau mutasil itu wajib pengamalannya tanpa ada takyid di dalamnya. Seperti halnya Imam Malik dalam menetapkan pandangan Ahlu Madinah untuk dasar istibatul hukum, atau Imam Abu Hanafiyah ketika mensyaratkan suatu hadis dalam istibatul hukum. Jadi ketika ada orang yang berhukum kepada bertaklid kepada Imam Syafi'i, kemudian orang itu menemukan hadis yang lebih sahih, maka Imam Syafi'i menyuruh orang tersebut untuk bertaklid mengikuti hadis yang lebih sahih itu. Itu ciri mazhab Imam Syafi'i. Mungkin halam ini wa wasil ila al-mutakallimah as-sadisah ala wahiyya dzikri safar nabila di tarjamati Imam Abu Hanafiyah.
الوقت إياها. Ismuhu Ahmad bin Hanbal Islam Sidqan wa Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Iyad bin Abdullah bin Unas ibni Auf ibni Qasid bin Mazin ibni Syaiban ibni Dahri ibni Ta'labah ibni Kabah ibni Sa'd ibni Ali ibni Bakri ibni Wa'il al-Dhihli al-Syaibani al-Marwazi thumma al-Baghdadi ulida fi Baghdad sanata wa arba'a wa sittin hijriyah ya rahimahullah ta'ala yawmal jum'ah al-muwafiq athani asyru min syahri rabi'il awal sanata mi'ataini wa wahid wa arba'in hijriyah wa kana yablughu min al-umur sab'atu wa sab'in sanah. Jadi beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal bin Syaibani yang mana dilahirkan di Baghdad atau di Irak, tepatnya di kota Maru, di kota kelahiran sang ibunya pada Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau November 780 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ahmad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin As'ad bin wa ila akhirih. Dan dengan kata lain, beliau adalah keturunan Arab dari suku Syaiban sehingga diberi lakop Asy-Syaibani. Waktu fi rahimahullahu yaumul Jum'ah, dan beliau itu wafat hari Jumat al-Muwafiq yang bertepatan tadi 12 tanggal 12 min syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Wa kana yablughu minal umri sab'ata wa sab'in sanah, dan ketika itu beliau wafat pada umurnya yaitu 77 tahun. Nash'atuhu wal Imam Asy-Syahir al-Jalil al-Munfarrid fi zamanihi bi ghayatil wara' wa zihadah wal mubarraz ala aqranihi bi hifdzi sunnah nabawiyah wal adab anha wa jam'u syatta. Maka imaman fil hadithi fiqh sabatan wara'an zahidan wa qad faqa ahlu zamanihi fi ma'rifati madhahibi sahabah wa tabi'in. Talaqqa al-fiqh ala Syafi'i fi Baghdad farawa wa nukila anhu wa lazimu hatta hifdhu madhabihi thumma istaqalla anhu wa asbaha sahib madhabi khasin wa qad amtaza bi hifdhi sunnati wa jam'iha wa difa'anha wa anil aqidah lidwal mutakallimin wa qad lajama'u ala imamatihi fil hadithi wal athar. Jadi beliau adalah imam satu-satunya yang paling masyhur di zamannya, yang paling masyhur, yang paling terkenal akan ketakwaannya, dan eksistensinya itu lebih tinggi daripada atau lebih unggul daripada sahabat-sahabat lainnya, daripada rekan-rekan yang lainnya, yang mana beliau itu menghafalkan sunnah Nabi, terus mengajarkannya kepada sahabat-sahabat yang lain, mengajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian beliau juga mengumpulkan kayak peninggalan surah-surah Nabi dan mempertahankannya dengan keyakinan. Talaba al-ilm wa huwa ibnu khams asyara sanah fil amil ladzi mata fihi al-imam Malik. Jadi beliau itu selama 15 tahun kepada Ibnu Amil ladzi mata fihi ketika Muhammad bin Yazid fasami Amin Ibrahim bin Sa'id Qalilan wa min Hashim bin Bashir fa'athara wujud ibadi ibni Nabi Mu'tamar bin Sulaiman. Juga beliau itu banyak dari
Hashim bin Bashir wa min ibadi dan dari ibad Sulaiman al-Daudi. Syukran yang mungkin ada ini Allah. Syukran di mutakalimat. Safa itu slide-nya. Baik. Astamir al-bayan an mu'allifati al-imam Ahmad bin Hanbal. Qawma al-imam Ahmad bita'lifi kitabin al-musnadu liyakuna marja'an lil muslimina waja'alahu murattaban waqfan li asma'i sahabah alladhina kanu yarwuna al-ahadith. Fakana al-kitab kabir al-hajmi id balagha adada ahadithihi ma yuqaribu 40,000 tuqarriru minha 10,000 hadithin wa yahtawi ala 300 hadithin salatil isnad. Jadi Ahmad bin Hanbal itu, Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab yang diberi nama Al-Musnad. Dan kitab ini sebagai rujukan atau referensi bagi umat Islam. Imam Ahmad menyusunnya sesuai dengan nama-nama para sahabat yang biasa meriwayatkan hadis. Bukunya itu berukuran besar ya. Ukuran besar karena jumlah hadisnya itu mencapai hampir 40.000. Di mana 10.000 hadis diulang dan berisi 300 hadis dengan 3 sanad. Wa qama bi tartibi kitabuhu 'ala al-masanid faja'ala marwiyat kullu sahabi fi mawdi'in wahidin wa adada sahabah alladziina lahum masanid fi musnadil Imam Ahmad sahabi. Dan beliau juga menyusun kitabnya sesuai dengan sanad dan menempatkan riwayat pada masing-masing sahabat dalam satu tempat. Juga jumlah sahabat yang memiliki musnad dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Walahu aydan iddatun mu'allifat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini juga memiliki beberapa kitab. Minha kitabul asyrabah wa kitabul zuhdi wa kitabul fadailis sahabah wa kitabul masail wa kitabul shalah wa ma yulzamu fiha wa kitabun nasikh wal mansukh wa kitabul ilal wa kitabus sunani fil fiqhi wa kitabul faraid wa kitabul manasik wa kitabul iman wa kitab ta'atir rasul wa kitabur raddi alal jahmiyati. Nah, itu beberapa kitab-kitab yang Imam Ahmad tulis. Wal-an dauruhu fi tatwiri ilmi usul fiqh. Perannya dalam mengembangkan peran Imam Ahmad dalam mengembangkan ilmu usul fiqh. Al-Imam Ahmad wada'a afkaran fi usuli madhabihi bana alaihi tariqatihi fil ijtihad. Wa kana yadhhabu ila annal adillata fil ahkami syar'iyyah wal hawadits allati la tadkhulu tahta al-ulum ad-daruriyah ma'khudatun min usulil khamsah. Nah, jadi Imam Ahmad itu meletakkan gagasan dalam dasar madhabnya dengan thariqah ijtihad. Dan beliau berpandangan bahwa hukum-hukum syariah dan hawadits, peristiwa-peristiwa yang tidak termaksud dalam ulumud daruriyah, ilmu-ilmu yang diperlukan itu diambil dari dasar yang 5. Wahia usulul khamsah itu al-awwal kitabullah, yakni Al-Quran. Asani sunnatur Rasulillah, hadis Nabi ya. Asalith ijma'u ahli asri minal ulama, ijma'nya para ulama pada setiap
masanya gitu, setiap zamannya. Ar-rabi' qaulu sahabi idza intashara wa lam ya'rif lahu munkar. Perkataan sahabat jika menyebar dan tidak diketahui keburukannya. Wa kadzalika indahu idza ikhtalafa as-sahaba 'ala al-qawlaini wa anqarada al-asru 'ala ahadihima jaza al-qawlu bil akhar indahu bi'addihim. Demikian juga jika para sahabat berselisih, jika ada sahabat berselisih antara dua pendapat dan yang satu itu telah wafat, ya, telah musnah, inqarada itu musnah, maka diperbolehkan mengambil qaul yang lain setelah mereka. Wal khamis al-qiyas. Tayyib, iktafaitu bihada, a'ud ila ra'isil jalsah. Syukran. Syukran ila al-mutakallimah Rabi'ah, mutakallimah al-akhirah, wa nadhunnu haula'i minna li al-bayan min tarjamatil Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal ala al-khas bi dawrihi fi tatwir ilmi usulil fiqh dawrihima. Wa nashkuru syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum liman syahidu hadha video min bidayatihi ila nihayah. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.